Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan Bahasa Indonesia untuk kelas sore angkatan 18-2. Saya lanjutkan ya materi tentang kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa Indonesia. Jadi dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia ragam ilmiah, sering dijumpai penyimpangan dari kaidah yang berlaku sehingga memengaruhi kejelasan pesan yang disampaikan. Penyimpangan atau kesalahan yang terjadi di dalam pemakaian bahasa Indonesia ini dapat diklasifikasikan, maksud saya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Istilah kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang secara sistematis dan konsisten. Menurut Jargo Tarigan, pada tahun dalam bukunya yang terbit pada tahun 1997, terletak pada halaman 29, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah bahasa. Kategori kesalahan berbahasa. Yang pertama adalah hiperkorek. Hiperkorek itu apa? Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Contoh, sebetulnya sudah paham dan tahu bahwa kata pihak itu sudah benar. Nah, tetapi ini ingin dibetulkan menjadi pihak, maka disinilah terjadi hiperkorek. Berikutnya adalah penulisan kata jadwal. Jadwal ini sudah benar. Nah, diubah menjadi jadwal, maka ini juga terjadi hiperkorek. Yang ketiga adalah asas ya. Asas ini penulisannya benar, diubah menjadi azas, maka ini terjadi hiperkorek. Yang kedua adalah pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Pleonasme ini ada 3 macam. Yang pertama adalah penggunaan 2 kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Contoh, zaman dahulu, benar. Kedua adalah dahulu kala, benar. Yang ketiga, zaman dahulu kala. Nah, ini merupakan pleonasme karena dahulu dengan kala ini bersinonim. Maka harus memilih salah satu. Nah, yang kedua adalah bentuk jamak dinyatakan 2 kali. Ibu-ibu benar, para ibu benar, para ibu-ibu, ya ini pleonasme ya, maka tidak benar. Mahasiswa-mahasiswa, para mahasiswa,
para mahasiswa. Ini juga tidak benar ya, maka ini terjadi pleonasme. Yang ketiga adalah penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataannya sudah cukup jelas. Contoh, maju ke depan, kambuh kembali. Logikanya, kalau maju itu ya ke depan, kambuh kembali. Kategori kesalahan bahasa yang ketiga adalah kontaminasi. Kontaminasi terjadi karena salah nalar ya. Ini penggabungan dua hal yang berbeda sehingga menjadi tumpang tindih. Nah, kata yang salah disusun menimbulkan frase atau kalimat yang kacau. Contoh kontaminasi. Imbuhan mekan. Ya, untuk kata dasar samping mendapat imbuhan mekan menjadi mengesampingkan, ini benar. Kemudian kata dasar samping mendapat imbuhan mekan menjadi menyampingkan, nah ini benar. Yang tiga, samping mendapat imbuhan mekan menjadi menyampingkan, nah jadi kontaminasi atau salah nalar, maka dikategorikan salah ya, kesalahan berbahasa. Mengenyampingkan ya, ini lanjutannya tadi. Contoh kontaminasi frase berulang-ulang benar, berkali-kali benar, berulang kali, nah ini terjadi kontaminasi. Yang kedua adalah kontaminasi kalimat. Anak-anak dilarang merokok. Nah, ini benar. Yang kedua, anak-anak tidak boleh merokok. Benar. Yang kedua, anak-anak dilarang tidak boleh merokok. Ini kontaminasi ya. Sudah menggunakan kata dilarang tetapi masih menggunakan kata tidak boleh. Nah, ini terjadi kontaminasi. Yang keempat adalah perombakan bentuk pasif. Perombakan bentuk pasif ini ada 3. Yang pertama adalah pemakaian awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh saya, tidak baku. Yang kedua, buku itu saya baca, baku. Yang ketiga, buku itu dibaca oleh kamu, tidak baku. Yang keempat, buku itu kamu baca, baku. Kemudian yang ke B, penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh mereka, baku. Contoh yang kedua, buku itu mereka baca, tidak baku. Yang ketiga, buku itu dibaca oleh Amin, baku. Yang keempat, buku itu Amin baca. Ini tidak baku. Yang C adalah penyisipan kata di antara penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Contoh, buku itu saya akan baca, tidak baku. Contoh yang kedua, buku itu akan saya baca, baku. Yang ketiga, masalah itu kami sudah bahas kemarin, tidak baku. Yang keempat, masalah itu sudah kami bahas kemarin. Yang kelima, kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilangan kata tugas dalam berbahasa Indonesia. Ada 3 macam. Yang pertama, ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Contoh, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan. Tidak tepat.
Yang tepat adalah hasil penelitian itu sangat memuaskan. Yang ke B atau 2, ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Contoh, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan, tidak tepat. Yang kedua, hasil penelitian itu sangat memuaskan. Kategori kesalahan Kategori kesalahan berbahasa yang C yaitu penghilangan kata tugas yang diperlukannya. Contoh, langsung pada contoh saja. Dia bekerja sesuai peraturan yang berlaku, tidak baku. Yang baku, dia bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah yang menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia ada 2 macam. Yang pertama adalah pengaruh dalam pembentukan kata, yaitu pemakaian awalan ke yang seharusnya awalan ter dan penghilangan imbuhan. Contoh, pemakaian awalan ke, ketabrak, kepukul, tidak baku. Yang baku adalah tertabrak, kemudian terpukul, ini baku. Contoh penghilangan imbuhan. Hasil penelitiannya beda dengan hasil penelitian saya, tidak baku. Yang kedua, hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian saya, baru baku. Ya, jadi ingat, imbuhan ber ini memiliki makna ber yang memiliki, kemudian memakai. Jadi harus menyesuaikan dengan kata menyesuaikan dengan kata dasar. Kategori kesalahan berbahasa yang selanjutnya adalah pengaruh dalam susunan kalimat, penggunaan akhirannya. Sudah di dalam situ. Ada. Rumahnya Pak Ahmad sangat besar, tidak baku. Yang kedua, rumah Pak Ahmad sangat besar, baku. Kategori kesalahan berbahasa yang ketujuh adalah pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing yang menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia ialah pemakaian kata tugas atau kata ganti penghubung seperti yang mana, di mana, kepada siapa. Contoh, baju yang mana baru saya beli telah sobek, tidak baku. Yang kedua, baju yang baru saya beli telah sobek, ini baku. Yang ketiga, Bandung di mana saya dilahirkan sekarang sangat panas, tidak baku. Bakunya adalah Bandung tempat saya dilahirkan sekarang sangat panas. Contoh yang ketiga, orang kepada siapa ia berlindung kemarin meninggal dunia. Kebetulannya, orang tempat ia berlindung kemarin meninggal dunia. Kesimpulan.
Kesalahan Kesalahan berbahasa merupakan sisi yang mempunyai cacat pada ujaran atau tulisan. Kesalahan tersebut merupakan bagian-bagian konversasi atau komposisi yang menyimpang dari norma baku atau norma terpilih dari performansi bahasa orang dewasa. Hal itu dapat diketahui bahwa kesalahan adalah penyimpangan norma-norma bahasa yang telah ditetapkan dalam penggunaan bahasa. Kesalahan berbahasa ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Kesalahan berbahasa erat kaitannya dengan pengajaran bahasa, baik pengajaran bahasa pertama maupun pengajaran bahasa kedua. Kesalahan berbahasa tersebut mengganggu pencapaian tujuan pengajaran bahasa. Kesalahan berbahasa harus dikurangi, bahkan dapat dihapuskan. Kesalahan-kesalahan tersebut sering timbul dan banyak terjadi pada penulisan-penulisan ilmiah. Ya. Jadi setelah mahasiswa mendapatkan materi tentang berbahasa Indonesia yang baik, sebagai masyarakat pengguna bahasa tentu harus bisa menempatkannya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik itu sesuai dengan situasinya, baik di dalam penggunaan bahasa Indonesia lisan maupun secara tulis. Saya lanjutkan tentang penggunaan tanda baca dan EYD. Penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Jadi ejaan yang disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan EYD adalah ejaan yang mulai resmi dipakai dan digunakan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus pada tahun 1972. Nah,
Ejaan ini masih tetap digunakan hingga saat ini ya, tapi ada perubahan sedikit saja pada penyebutan nama. Nah, nama ini apa namanya? Diubah menjadi ejaan bahasa Indonesia. Ya, kenapa? Karena menurut Balai Bahasa istilah yang disempurnakan menggunakan kata sempurna ini tidak tepat ketika menyebut ejaan yang disempurnakan ini. Pada kenyataannya ejaan yang disempurnakan ini berapa kali mengalami edisi revisi ya. Maka oleh Balai Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, EYD ini diubah namanya, berganti nama menjadi Ejaan Bahasa Indonesia. Apa itu Ejaan Bahasa Indonesia? Ejaan Bahasa Indonesia adalah rangkaian aturan yang wajib digunakan dan ditaati dalam tulisan bahasa Indonesia resmi. EBI ini atau Ejaan Bahasa Indonesia ini mencakup penggunaan dalam menggunakan macam-macam huruf, yaitu huruf besar, kapital, huruf miring, tanda baca, dan penulisan kata dan unsur serapan. Tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan untuk memperjelas makna dari kalimat. Ya. Ia maksudnya adalah tanda baca diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam kalimat berdasarkan tujuan dan kecocokannya. Nah, macam-macamnya adalah sebagai berikut, 1 sampai dengan 20 ini. Macam-macam dan fungsi tanda baca. Yang pertama adalah tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi. Hana menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Sebuah kalimat diakhiri dengan titik. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Cara ini dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Di dalam penulisan karya ilmiah, ketika membubuhkan tanda baca ya, baik titik maupun koma harus diberi jarak 1 ketukan. Yang kedua adalah tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, George Washington Bush. Nah, ini dipisahkan dengan tanda baca titik ya. Tetapi apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak digunakan. Contoh, Muhammad Nur Halimuddin. Yang ketiga adalah tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh pada penulisan gelar, yaitu sarjana ekonomi, penulisannya adalah S.E. Yang keempat adalah tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai 1 tanda titik saja ya. DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya, tanggal, TGL. Nah, dalam karya ilmiah seperti skripsi, makalah, laporan, tesis, dan disertasi dianjurkan tidak menggunakan singkatan.
Tanda baca titik dipakai di belakang huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, ini adalah contoh penggunaan tanda baca titik pada penulisan daftar ya. Yang keenam adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 7, 10, 12. Ini 7 dipisahkan dengan tanda baca titik, 10-nya juga tanda baca titik, kemudian 12. Artinya pukul 7 lewat 10 menit 12 detik. Yang ketujuh, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Dia lahir pada tahun 1988 di Sukabumi. Nomor 8, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contoh, 1 jam 29 menit 54 detik. Nah, penulisannya seperti ini ya. Kemudian yang ke-9, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya yang terdapat di dalam nama badan pemerintah, lembaga-lembaga nasional, di dalam akronimi yang sudah diterima oleh masyarakat. Misalnya, Sekjen, Sekretaris Jenderal, UUD, Undang-Undang Dasar, SMA, Sekolah Menengah Atas, WHO, World Health Organization. Nah, yang ke-10, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tanda terbit. Contoh, Purba Michael 2006 Kimia Jakarta ya. Ini adalah maksudnya adalah penulis ini bernama Michael Purba. Bukunya terbit pada tahun 2006. Judul bukunya Kimia, tempat terbitnya Jakarta, kemudian penerbitnya adalah Erlangga. Yang ke-11, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Contoh milimeter, 52 cm, sentimeter. Ditulis penulisannya tidak dipisahkan dengan tanda baca titik. Yang ke-12 adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh,
Gempa yang terjadi beberapa tahun lalu menewaskan 1.213 jiwa. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, Kota Yogyakarta berpenduduk 34.268 jiwa. Jadi ini kan konteksnya adalah berbahasa Indonesia dengan baik ya, baik dan benar. Ketika membaca angka yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, maka kita sebagai masyarakat pengguna bahasa, pemakai bahasa, harus membaca angka ribuan dibaca ribuan, ratusan dibaca ratusan, puluhan dibaca puluhan, satuan dibaca puluhan ya. Jangan sampai 12-13 jiwa. 34-268 lah itu tidak tepat. Ya. Yang ke-13 adalah tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contoh, latar belakang pembentukan, sistem acara. Yang ke-14 adalah tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Contoh, Jalan Kebayoran 32. Nah, tidak perlu diakhiri dengan tanda baca titik. Tanda baca koma. Untuk tanda baca koma ini saya lanjutkan pertemuan minggu depan ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.